Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kali ini kita akan membahas laga penting untuk Indonesia karena akan menghadapi Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Untuk membahas laga ini, saya tidak sendiri Tribuners, ada Bung Denny Ahmad Fajar atau Bung Daf yang akan menemani saya mengomentari tentang laga Indonesia lawan Singapura. Selamat malam, Bung Denny. Malam, Bung Pik. Siap, Pik. Timnas kita, Pik. Sehat ya, Bung Denny ya? Sehat. Sehat, Bung Denny? Sehat, alhamdulillah. Timnas yang kayaknya panas tiris, Pik. Bung Denny nih, Indonesia Singapura tadi malam leg pertama imbang 1-1. Sempat unggul 1-0, akhirnya di babak kedua diserang terus lah Indonesia lah gitu. Akhirnya kebobolan nih. Gimana Bung Denny nih? Ya, imbang 1-1 adalah hasil bukan kurang baik kalau menurut saya, karena kurang beruntung lah, Pik. Buruk, malah buruk, Pik. Artinya pekerjaan si Ivan Dimas dan kawan-kawan harus lebih keras gitu, Pik. Di leg kedua semifinal nanti. Dan Singapura terbukti bukan lawan yang gampang dikalahkan. Ketika pemain-pemain kita fisiknya ngedrop dan koordinasi permainan secara tim agak rapuh, ya bisa dimanfaatkan. Ini yang harus di garis bawahi dan dievaluasi Sintayong untuk bisa melangkah ke final, Pik. Karena memang di laga kemarin babak pertama saya lihat statistiknya lumayan bagus karena meskipun penguasaan bolanya kalah sedikit, tapi Indonesia lebih banyak mengancam gawang lawan dibanding Singapura. Nah, ini berbanding terbalik dengan babak kedua ya Bung Daf ya. Berarti memang fisik jadi masalah atau jadi tanda petik ini jadi pekerjaan rumah lah buat Sintayong nih buat di leg kedua nanti ya. Ini ya. Ya, selain fisik juga teknik, Pik. Kalau misalnya di babak kedua kemarin kita lihat secara teknik mereka bisa dilampaui. Ya artinya fisik sangat mendukung gitu untuk pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya secara teknik gitu, Pik. Ketika fisiknya ambrol ya teknik juga nggak keluar gitu. Itu yang terjadi ketika di babak kedua, Pik. Padahal di babak pertama pemain-pemain kita sangat akselerasinya, terus koordinasi permainan timnya sangat bagus, dan terbukti ketika gol yang di Witan Sulaiman itu, Pik, itu tercipta dari permainan cepat di sayap kanan gitu. Dari Asnawi ya, umpan dari Asnawi Mangkualam. Ya, Asnawi. Nah, itu bisa masuk ke kotak penalti dan kalau misalnya fisik bagus, terus teknik bagus, ketika tenaga masih ada, ya kita enak gitu melihatnya gitu. Mereka tik-tak, terus ya teknik bisa lahir di lapangan ketika fisik menunjang. Itu yang terjadi ketika gol pertama Indonesia. Sangat bagus itu kerjasama tim dan teknik yang bagus. Berarti untuk di leg kedua nanti apa nih yang harus diperbaiki oleh Sintayong, Bung Daf nih? Kalau menurut saya Sintayong sudah tahu mana pemain-pemain yang gempor gitu, Pik. Nah, artinya pemain yang secara fisik ambrol, apalagi nggak punya kualitas permainan yang di atas rata-rata, ya saya kira Sintayong udah memberi sinyal kepada pemain-pemain itu untuk jadi penonton gitu, Pik. Dan itu sangat diperlukan untuk melawan Singapura, Pik. Dan tentu karena Singapura juga nggak langsung tidur gitu, Pik. Artinya untuk mereka juga mempersiapkan lagi fisik mereka, teknik mereka juga evaluasi. Dan kalau kita misalnya nggak evaluasi dan terus mempertahankan pemain-pemain yang kutip punya nama lah di timnas kita sekarang gitu, Pik, tapi fisiknya ambrol, ya kayak Elkan Bagot gitu, Pik. Kalau misalnya ripuh ya jangan Pik. Kalau dipainkan ya gitu ya. Kalau dipainkan walaupun badannya menjulang gitu, Pik, kalau bisa dilewati pemain lawan ya nggak ada apa-apanya. Termasuk pemain
Persib Persib. kita Ezra itu. Kalau lempangan mah Mang Denny we paenkeun atuh. Iya, Pek. Ya. Benar. Ya. Iya. Ya memang pergantian pemain tadi malam ketika di leg pertama itu jadi sorotan juga Bung Dev, ketika seperti Bung Kusna ini ya pengamat sepak bola. Mereka dia juga mengatakan bahwa seharusnya yang dimasukkan itu yang bisa mengubah apa sih istilahnya, jadi game changer lah, jadi memecah kebuntuan gitu. Nah, ini ketika Ezra, ketika Ekan Bagot dimainkan, keduanya juga ternyata belum mampu nih memberikan kontribusi yang maksimal buat timnas. Sependapat berarti dengan hal tersebut nih Bung Dafni. Ya, itu artinya juga kritik dan jawaban kepada siapa-siapa yang sangat mendewakan naturalisasi gitu, Pik. Artinya bahwa pemain-pemain naturalisasi yang Janggung Badak atau siapapun yang datangnya dari Belanda atau mana tidak terbukti bisa membantu timnas kita secara praksis di lapangan gitu, Pik. Mereka terbukti misalnya ya gempor lah. Secara fisik ada yang kalah dari pemain-pemain kita gitu, Pik, yang asli bibit-bibit dari kita. Dan itu etos kerja pemain di lapangan juga harus jadi bidikan Sintayong, Pik. Kita udah bisa melihat lah siapa-siapa yang misalnya ogah-ogahan gitu, Pik. Kalaupun tidak ada ogah-ogahan, mungkin juga fisiknya udah nggak bisa menerjemahkan keinginan pelatih gitu ya. Dia di lapangan gitu, Pik. Dan Ezra kemungkinan ya walaupun kita nggak mengusulkan untuk disimpan, ditarik, Sintayong juga udah punya keputusan itu mungkin, Pik. Ya, Bung Denny, kalau misalnya melihat tadi malam dan melihat ketika misalnya Indonesia bisa menang telak lawan Malaysia, peluang untuk ke final gimana nih Bung Denny Indonesia? Apakah masih besar, atau karena melihat ini pertandingan di Singapura, mereka secara istilahnya ada keuntungan lah bagi Singapura karena mereka bermain di depan publiknya sendiri gitu. Apakah peluang Indonesia untuk ke final masih besar atau gimana nih Bung Denny? Walaupun tidak bisa dikatakan besar, Pik, peluang itu ada gitu, Pik. Masih ada di timnas Indonesia, tim Garuda kita. Peluang itu ada dan itu harus direbut gitu, Pik. Artinya maksudnya harus direbut tuh harus dibuktikan dengan bermain cepat, penuh tenaga, penuh etos kerja gitu, Pik. Di sini Garuda gitu, Pik. Artinya harus ditanam itu di hatinya. Jadi semua pemain harus benar-benar ya memang mereka juga bekerja, tapi ada plusnya gitu, tanda kutip harus bekerja keras, harus jangan temaci capek gitu, Pik. Ya, kira-kira capek mah geus beresnya. Nah, itu. Artinya peluang itu besar atau kecil harus diperjuangkan sepanjang pertandingan, Pik. Jangan hanya di babak pertama gitu. Nah, artinya kalau Malaysia kita bisa bermain bagus, kenapa ketika melawan Singapura kita juga nggak bisa gitu, Pik? Atau mungkin karena Singapura lebih militan, lebih kokoh ke kualitasnya gitu, Pik. Dan saya kira ya pasukan Sintayong harus bisa menang di waktu normal, Pik. Jangan sampai ada tendangan penalti, Pik. Tekannya akan berbahaya kepada kita, akan jadi bumerang kalau misalnya terjadi kemenangan ditentukan lewat adu tendangan penalti atau gimana lah. Gitu. Kalau menurut Bung Denny sendiri memasang 5 pemain belakang, apakah memang ketika lawan Vietnam Indonesia memasang 5 pemain belakang dan seri juga, terus ketika lawan Singapura 5 pemain belakang dan akhirnya seri juga, apakah memang taktik ini harus diubah nggak sama Sintayong karena Indonesia kan butuh kemenangan nih, agak lebih agresif gitu formasinya, jangan memasang 5 pemain di belakang atau gimana? Saya kira kalau untuk menang ya harus mengurangi, bukan berarti pertahanan menutup mata pada pertahanan, tapi kalau harus menang ya tentu kita juga harus mencetak gol gitu, Pik.
Artinya jangan sampai menumpuk pemain terlalu banyak di lini pertahanan lah. Sintayong harus berani terbuka gitu, Pik. Artinya menambah, bisa jadi kalau nggak di lini depan, lini tengah lah. Tapi saya kira lini depan harus ditambah, Pik, untuk menggedor Singapura, Pik. Dan itu juga ya harus itu tadi, misalnya komposisinya harus benar gitu, Pik. Siapa aja yang disimpan di depan. Dan saya setuju dengan Mang Opik bahwa lini pertahanan kalau terlalu 5 ya terlalu statis gitu, Pik. Terlalu defensif gitu. Gitu, Pik. Ya. Kita mah harus nyerang gitu, Pik lah. Kudu nyerang ya, Bung ini ya. Banyak nubuan batu bunuh diri banyak. Siap. Ya, Bung Denny, mungkin itu saja ya analisis kita untuk pertandingan semifinal leg kedua Indonesia lawan Singapura. Doa kita semua untuk timnas Indonesia mudah-mudahan bisa lolos ke final, Pik. Ya, betul, Bung Denny. Itu dia Tribuners, perbincangan saya dengan Bung Denny Ahmad Fajar mengenai preview Indonesia lawan Singapura leg kedua Piala AFF 2020 di laga semifinal. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang sehingga bisa melaju ke final dan nanti di final juga bisa mengalahkan lawannya dan pulang bawa trofi juara. Ingat, ini pertandingan nanti leg kedua hari Sabtu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Semangat Tribuners, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.